Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Semoga damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa menghidupi kita sekalian. Ibu Bapak dan Saudara, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kembali kita bersama-sama akan duduk sekitar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa segala syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan terus menjaga dan memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami terus beroleh kesempatan, hari yang baru, kehidupan yang baru, pemberian Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami jadikan sabda-Mu ini sebagai pegangan, pedoman bagi kami menjalani kehidupan. Kami sadar banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman pada hari ini diambil dari bacaan leksionari harian, khususnya bacaan dari Efesus 6 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman-Nya. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan memeliharanya. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita biasanya mempunyai relasi yang dekat, khususnya dengan anggota keluarga kita. Pasti pasangan, suami maupun istri, orang tua kepada anak, maupun juga terkadang kita juga memiliki relasi atau hubungan yang baik juga, yang dekat juga dengan orang-orang di sekeliling kita sekalipun mereka bukan anggota keluarga kita dalam pengertian mungkin keluarga sedarah atau keluarga kandung. Nah, Bapak dan Saudara, hal demikianlah menunjukkan bahwa dalam kehidupan sebetulnya kita juga hidup bersama-sama dalam ikatan persaudaraan dengan orang-orang di sekeliling kita. Tidak harus persaudaraan itu adalah dengan anggota keluarga atau yang memiliki relasi kerabat seperti halnya keluarga. Tetapi dengan orang-orang yang mungkin dengannya kita merasakan banyak kecocokan, dapat saling berbagi dalam hal kehidupan ini, kita menemukan kedekatan, mungkin bahkan bisa melebihi kedekatan dengan keluarga. Nah, seringkali juga ketika kita dalam kehidupan ini hidup dengan anggota kecil keluarga kita sendiri, mungkin jauh dengan anggota keluarga kita yang kita kenal atau yang kita kasihi, maka jika ada sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, justru orang-orang di sekitar kita inilah yang mungkin bukan anggota keluarga, yang datang lebih dulu, memberikan pertolongan dan menguatkan kita. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Ada sebuah hubungan relasi yang amat dekat sekali. Sekalipun tentu mereka bukan anggota keluarga.
Nah, di dalam surat yang dinyatakan ini, sekalipun ini bukan sebuah surat pribadi sifatnya, tetapi surat yang ditujukan pada seluruh jemaat di Efesus secara keseluruhan, dalam tulisannya ini Rasul Paulus menempatkan dirinya layaknya sebagai seorang saudara bagi jemaat di Efesus. Artinya sebagai saudara di sana, ketika menghadapi pergumulan, persoalan, maka mereka melewati masa-masa itu bersama-sama. Sekalipun Rasul Paulus tidak begitu lama berada di jemaat Efesus, karena ia mengutus putra rohaninya Timotius, dan juga di dalam bacaan ini mengutus Tikhikus untuk menyampaikan suratnya ini. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, nah di dalam bacaan ini Rasul Paulus juga menyatakan bagaimana kedekatan relasinya dengan Tikhikus, dan ia menunjukkan dia sebagai seorang sahabat yang setia menemani Rasul Paulus di dalam perjalanan misi pekabaran Injilnya. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tikhikus yang dipercaya sebagai sahabatnya itu menyampaikan hal ihwal bagaimana keadaan Rasul Paulus yang saat itu ada di dalam penjara di Roma. Nah, Rasul Paulus menyampaikan semuanya itu dengan maksud supaya dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain bersama dengan jemaat di Efesus. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Efesus dengan berkat yang dinyatakan bagi saudara-saudara seiman yang ada di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus melalui keteladanan hidupnya, kita mendapati bahwa dalam hidup ini juga ada orang-orang di sekeliling kita yang perhatian dengan kita, yang mungkin juga banyak memberikan bantuan dan pertolongan di dalam hidup kita, bahkan mungkin melebihi dari saudara-saudara kita sendiri. Nah, marilah kita jaga hubungan persahabatan dan persaudaraan yang demikian itu, sekalipun dengan orang-orang yang bukan anggota keluarga kita sendiri. Karena dengan demikianlah yang disebut dengan persekutuan. Artinya sekalipun kita mungkin bukan anggota keluarga, tetapi kita satu di dalam keluarga Allah. Dan tentunya jikalau dengan orang lain yang bukan keluarga kita mampu menunjukkan perhatian dan kasih, terlebih bagi keluarga sendiri, tidak dilupakan, tetapi kita wujudkan itu dalam kehidupan yang nyata. Selamat menyatakan kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu, mengajak kami untuk senantiasa peduli memperhatikan orang-orang di sekeliling kami, menyatakan kasih kami secara khusus bagi anggota keluarga maupun juga orang-orang yang kami kenal dan sesama kami pada umumnya. Biarlah kami ya Tuhan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini seutuhnya dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, biarlah melalui keluarga kami Engkau nyatakan berkat kasih karunia, rezeki dan damai sejahtera. Melalui pekerjaan dan usaha kami, sungguh Tuhan juga berikan kelancaran dan rezeki. Bagi anak-anak kami, Tuhan juga senantiasa tuntun mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa, demikian pula bagi kehidupan bersama kami di tengah lingkungan masyarakat. Kami mohonkan Tuhan terus memberikan hikmat, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang menjadi firman-Mu ini, sehingga hidup kami juga menjadi berkat. Kami mohonkan ya Bapa Surgawi pertolongan Tuhan, sehingga pandemi ini dapat segera teratasi. Para medis, dokter perawat, dan semua satgas relawan yang melayani, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan sertai. Demikian pula pemerintah kami, Tuhan juga berikan hikmat kejernihan pikiran mereka. Gereja kami, persekutuan kami, biarlah sungguh menjadi keluarga Allah bagi kami, saling menopang, menguatkan satu dengan lainnya. Inilah ya Bapa, syafaat dan permohonan kami. Kami serahkan seutuhnya doa dan permohonan kami ini
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Sinak Saat Teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan yang sedang sakit juga semangat untuk lekas pulih kembali. Tuhan memberkati. Shalom.